Saya waktu saya kampanye waktu itu, ditanyakan kenapa bicara soal ini. Nah saya bilang kalau saya hari ini jadi bupati, maka yang saya bicarakan juga itu. Kalau saya hari ini jadi camat, itu juga yang saya akan bicarakan. Kalau saya jadi gubernur, sama. Itu juga yang saya akan bicarakan. Begitu juga kalau saya jadi anggota DPR, DPD, atau mungkin menteri sekalipun, itu juga yang saya akan bicarakan jika berbicara konteks pembangunan di Maluku Utara. Halo, jumpa lagi dengan saya Geral Taliao dalam acara Siniar yang dipersembahkan oleh Kanal Geral. Baik, ini kali kedua dan pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai mengapa kita memproduksi atau membuat video dokumentasi atau pembicaraan mengenai kopra. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu. Namanya siapa, Mas? Rizal Bale. Dia berasal dari Desa Roko, Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Nah, dia juga seorang berlatar belakang sebagai orang tua sebagai petani kelapa. Ya. Nah, kali ini dia akan coba bertanya. Ini kita mengasumsikan jika masyarakat di luar sana, saudara-saudara dong yang ada di sana kalau melihat video mengenai kopra yang saya sudah produksi sebelumnya, yang saya sudah publikasikan itu, kira-kira apa yang akan ditanyakan. Nah, setidaknya dia juga sebagai salah satu orang yang melihat atau juga menikmati video itu, apa yang sekiranya dia akan bertanya. Nah, pada sesi kali ini kita mau mempersembahkan atau mau membicarakan mengenai apa sih yang melatar belakangi sehingga kita membuat dokumentasi atau video mengenai kopra. Baik, Rizal Bale. Ya. Ini tapi orang Roko ya? Orang Roko dari Galela. Orang Galela. Orang Galela. Nah, ini kalau orang Indonesia bagian barat mendengar, mereka akan bingung. Ih, Galela itu ada di mana? Ada di mana? Bahkan Halmahera pun tidak semua orang tahu. Ya. Orang umumnya mengenal Maluku Utara. Maluku Utara. Atau Maluku. Ya. Orang Maluku Utara, Halmahera mana tuh? Itu kadang-kadang orang bertanya. Pelosok sekali di pedalaman. Jadi kalau mau cari ya agak masuk ke dalam, jauh sekali. Agak masuk ke dalam. Masuk ke pedalaman. Tapi Galela tuh indah. Ada danaunya kan? Sungai besar. Ada sungai besar. Pemandangan alam yang. Tapi ada danau. Danau ya di Galela. Di Galela ada danau. Talaga Duma namanya. Talaga Duma dan ada mujair. Ya, ikan mujair. Yang enak sekali. Jadi saya waktu 2019 waktu kampanye, itu kan saya sempat mampir menikmati pisang goreng dan dabu-dabu dan mujair bakar atau mujair goreng. Itu menu favorit ya? Di Talaga Duma. Oke, dari apa kira-kira yang sekiranya jadi pertanyaan teman-teman yang ada di rumah maupun Rizal sendiri waktu melihat video yang saya publikasikan mengenai kopra ya? Mengenai kopra. Oke, baik, terima kasih Bang Geral atas waktunya. Saya diberikan kesempatan untuk hadir di acara Siniar Kanal Geral ya. Oke, kalau di Siniar kemarin ada perwakilan dari anak-anak kompleks. Nah, kalau hari ini saya mewakili dari perwakilan kampung sebelah. Anak-anak kampung? Ya, anak-anak kampung sebelah. Ini perwakilan anak-anak kampung. Ya, perwakilan anak-anak kampung. Saya berharap bahwa apa yang nanti saya tanyakan ini mewakili pertanyaan dari sebagian besar teman-teman di kampung sebelah. Ya, baik. Bang Geral, saya mengamati beberapa bulan terakhir ini di platform media sosial Bang Geral, baik itu media tayang YouTube, di Instagram dan Facebook. Ada cuplikan video yang sangat menarik bagi saya sebagai anak petani. Ini menjadi sesuatu yang baru. Yang banyak juga teman-teman juga yang respon di IG itu. Mereka antusias dengan konten itu. Mereka mengatakan bahwa iya nih, kehidupan kami memang begitu sebagai latar belakang keluarga petani. Petani kelapa ya khususnya ya. Jadi di video itu Bang Geral mengangkat soal realitas terkait dengan petani kopra di Maluku Utara. Memang sebagaimana yang kita tahu bahwa mayoritas masyarakat kita kan berprofesi sebagai petani kopra. Petani kelapa spesifik kopra kopra. Ya, baik. Nah, hal yang menggelitik buat saya untuk saya tanyakan ke Bang Geral ini setidaknya pertanyaan mendasar bagi saya adalah apa yang menjadi pertimbangan atau hal apa yang mendorong Bang Geral untuk mengangkat
tema besar ini mengenai petani kopra. Petani kopra. Apakah ini terkait dengan latar belakang Bang Ral ya sebagai pemuda dari Halmahera yang mungkin keluarga besarnya juga berprofesi sebagai petani kopra? Bahkan saya sendiri pun itu dikasih tanah terus 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, iya. Saya sekitar umur 10 sampai 13 tahun itu. Itu saya dikasih lahan, terus kemudian saya juga tanam kelapa. Yeah. Ada bekas potongan di kaki ini waktu kita bongkar kebun untuk tanam kelapa itu. Tanam kelapa. Terus karena salah potong, lalu Jadi kena potong kaki. Potong kaki. ada kenang-kenangan ini. Sering itu. Ini ada kenang-kenangan ini. Sering. Jadi saya juga punya kebun kelapa. Hanya sekarang dirawat oleh adik dari ibu saya. Nah, karena saya tidak intens tinggal di Pulau Bacan lagi di Wayaua, saya harus merantau. Jadi kemudian kebun itu dirawat oleh adiknya ibu saya. Oke. Dan dia sekarang kelapa sudah berapa belas tahun berarti? Sudah berproduksi ya. Iya. Sudah ada orang bilang sudah bisa dibuat bilis. Oh iya. Bilis tahu toh? Bilis. Itu sudah ada. Ya baru 1-2 karung sudah cukup lah buat harga pulsa buat beli baju kalau tahun baru atau Idul Fitri. Yeah. Nah, jadi saya juga seorang dibilang petani, latar belakang petani. Mungkin ke depan kalau sudah nggak beraktivitas di ibu kota, saya juga mungkin kembali jadi petani kan. Profesi itu ya. Profesi asal. Ya. Oke Bang, ini menjadi hal yang menarik karena di 2019 kemarin kan Bang Ral menawarkan diri ya kepada publik masyarakat untuk sebagai salah satu caleg ya. Caleg DPD RI. Iya, di 2019. Nah, saya sering melihat di postingan-postingan Bang Ral ini mengenai concern Bang Ral terhadap petani dan nelayan yang mana ini menjadi profesi yang mayoritas di Maluku Utara. Nah, kembali ke pertanyaan saya yang di awal tadi, kira-kira apa yang menjadi dasar Bang Ral ini mengangkat tema besar soal petani kopra? Petani kopra ya. Supaya saya berharap ini diketahui oleh publik Maluku Utara bahwa Bang Ral seorang pemuda dari Halmahera sangat fokus dan kasih perhatian penuh terhadap para petani. Silakan. Jadi waktu itu saya juga waktu keliling kampanye 2019 juga sempat mampir di Radio Salom Tobelo. Dan kemudian juga di stasiun TV Gamalama TV. Nah, dan saya diwawancarai mengenai hal yang sama. Nah, kira-kira kenapa sehingga saya mengambil isu pertanian dan petani diangkat ke dalam agenda kerja kalau saya jadi anggota DPD RI atau jadi pejabat publik yang lain. Nah, alasan saya yang pertama, kalau secara objektif nih. Jadi ada alasan subjektif dan objektif ya. Kalau objektif, kalau kita bicara Maluku Utara dari semua aspek, dari semua sudut pandang, yang kita mau bicarakan apa soal Maluku Utara? Kalau mayoritas masyarakatnya adalah petani dan juga nelayan, ya kan? Di data pembahasan saya mengenai video mengenai kopra itu kan saya juga ada kasih data bahwa kebun kelapa itu terluas di Maluku Utara. Yaitu menandakan bahwa basis aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat Maluku Utara itu adalah kelapa, pertanian spesifik kelapa. Jadi kalau kita mau bicara apapun, bicara kebijakan, bicara pengembangan masyarakat, ya kita harus kembali kepada konteks di mana itu masyarakat berada. Apa yang menjadi aktivitas mereka secara mayoritas, apa yang menjadi aktivitas mereka secara dominan, apa yang menjadi tumpuan hidup mereka. Ya kalau kita mau mengembangkan masyarakat, ya kita harus bicara basis daripada aktivitas ekonomi mereka. Kita nggak bisa bicara yang lain. Nah, jadi secara objektif masyarakat Maluku Utara adalah petani. Jadi kalau mau bicara Maluku Utara ya kita harus berbicara mengenai pertanian dan petani sebagai masyarakatnya. Nah, terus yang kemudian kedua adalah nelayan ya. Tapi itu mungkin bisa di bagian berikutnya. Saya juga berencana akan membahas itu juga mengenai bagaimana perikanan harus dikembangkan dan bagaimana perikanan dan dinamikanya. Nah, itu juga akan berikutnya saya akan coba membahas. Itu alasan objektif. Secara subjektif saya juga berlatar belakang keluarga petani. Saya juga tumbuh dan besar. Ini kalau orang istilah saya tumbuh besar karena air kelapa. Dari air kelapa lah kemudian saya bisa tumbuh. Karena Kopra ada kopra yang membesarkan gitu. Tapi karena ada yang ironis di sana. Masih ada permasalahan, masih ada ketimpangan. Bayangkan saja sudah ribuan tahun ya. Tapi masyarakat kita yang berprofesi sebagai petani kelapa itu hanya bisa begitu-begitu saja. Berarti kan ada permasalahan. Bukan berarti bertani kelapanya salah. Bukan. Berarti ada
kurang inovasi kemungkinannya, atau kurang ada kebijakan dari negara yang menyentuh untuk memberdayakan dan mengembangkan mereka, sehingga basis daripada pertanian itu tidak cukup berkembang atau maju. Nah, itu alasan subjektif dan objektif. Jadi mengapa kopra itu harus dibincangkan atau harus kelapa diangkat dibincangkan. jadi isunya. Iya. Oke Bang, pertanyaan saya yang selanjutnya adalah kalau tadi Bang Ral sempat menyinggung bahwa soal ketimpangan dan lain-lain di para petani kita sendiri. Iya. Ironisnya tadi misalkan ada banyak persoalan yang belum terselesaikan. Iya. Nah, bagi saya sendiri hal-hal semacam ini kan seharusnya menjadi tanggung jawab pejabat publik. Publik, Nah, iya. Di semua level ya. Ya. Baik desa, kecamatan, kabupaten, provinsi juga sampai pusat. Ya. Karena masyarakat Maluku Utara itu ya petani. Jadi kalau mau bicara mengembangkan masyarakat Maluku Utara ya harus berbicara itu. Di semua level itu harus menjadi concern bersama. Ya. Tadi singgungannya adalah ini harus menjadi tanggung jawab pejabat ya. Yang saya tanyakan, tanggung jawab kita semua termasuk pejabat publik. Iya. Yang paling pertama adalah kalau ini sebenarnya menjadi tugas utama dari pejabat publik. Pertanyaan buat Bang Gral yang mungkin posisinya sama dengan saya saat ini sebagai masyarakat. Kira-kira ada dorongan dari pribadi sendiri atau hal apa yang membuat Bang Gral harus memperjuangkan soal ini? Yang seharusnya ini menjadi tanggung jawab dari pejabat-pejabat kita di daerah. Iya. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke masyarakat? Jadi saya waktu saya kampanye waktu itu ditanyakan kenapa bicara soal ini. Nah saya bilang kalau saya hari ini jadi bupati, maka yang saya bicarakan juga itu. Kalau saya hari ini jadi camat, itu juga yang saya akan bicarakan. Kalau saya jadi gubernur, sama. Itu juga yang saya akan bicarakan. Begitu juga kalau saya jadi anggota DPR, DPD, atau mungkin menteri sekalipun, itu juga yang saya akan bicarakan jika berbicara konteks pembangunan di Maluku Utara. Jadi itu karena basis dari kegiatan aktivitas ekonomi orang Maluku Utara itu. Jadi kita tidak bisa bicara lain di luar pertanian. Karena kalau mau mengembangkan masyarakat Maluku Utara ya bicara pertanian dan perikanan. Pertanian spesifik kelapa dan kopra. Itu tidak bisa yang lain. Nah, bagian yang lain yang menurut saya perlu kita perbincangkan adalah kelapa jadi kopra. Itu kan dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, ya kan? Itu kalau Rizal sendiri perhatikan, sudah ribuan tahun. Dari Kitompu Tete, Kitompu Otu, Kitompu nenek moyang sampai itu dari dulu sampai hari ini. Ratusan tahun, bahkan bisa ribuan. Dari dulu tuh kelapa jadi kopra. Ya kan? Kalau mungkin sekedar kita hidup dengan gaya yang sederhana, pola hidup kita ya. Ya, pola hidup kita kayak mungkin 30 atau 50 tahun yang lalu. Mungkin dengan kelapa jadi kopra cukup itu. Bahkan banyak orang bisa jadi beli peralatan rumah kulkas itu dari kopra. Artinya cukup. Tapi ketika gaya dan pola hidup berubah, ya kan? Sedangkan pendapatan hanya dari kopra itu saja. Pendapatan tetap, pola gaya hidup berubah. Nah, ini kan menjadi tidak sinkron. Misalkan kita sebut Rizal kan misalkan harus berkuliah. Ya kan? SPP bayar per 6 bulan. Tapi uang bulanan harus dikirim. Pendapatan kita dari orang tua kita dari kopra seberapa banyak? Atau seberapa kita bilang 1 bulan, 3 bulan, bahkan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali panen untuk kopra. Panen kan? Sedangkan kebutuhan anak yang kuliah itu tiap bulan tuh bayar kos. Ya kan? Beli buku, uang pulsa, uang transportasi. Ini bukan kebutuhan 3 bulanan. Ini tiap hari, tiap minggu, dan tiap bulan yang harus dikirim oleh orang tua ke kita. Sedangkan orang tua kita punya pendapatan hanya dari kelapa yang 3 bulan sekali baru panen. Bisa bayangkan? Itu yang saya bilang ini kehidupan yang irasional, artinya tidak rasional. Secara ekonomi ini tidak masuk akal. Rizal kan juga latar belakang ekonomi ya. Pendapatan tetap, pengeluaran bertambah. Ini kan kehidupan yang tidak seimbang ini. Nah, saya melihat dan itu menjadi keprihatinan saya. Saya perhatikan waktu saya mau merancang agenda kerja saya sebagai calon anggota DPD, saya baca data BPS. Basis dari ekonomi kita tuh ini. Nah, sekarang saya menjadi calon anggota DPD dari Maluku Utara. Ya maka itu juga yang saya harus perbincangkan. Pertanian spesifik kelapa dan kopra yang saya harus angkat untuk saya perbincangkan. Berikut juga dengan perikanan. Nah, jadi
Itu ada beberapa pikiran ya yang menjadi dasar mengapa kelapa yang tadi pertanyaan pertama tadi itu kemudian saya angkat dan jadi perbincangan. Ya karena saya sekarang sebagai warga biasa, belum sebagai pejabat publik, maka saya bisa di situ. Saya bisa membicarakan kelapa di level itu, mengangkat dia sebagai wacana untuk jadi siapa tahu didengar oleh pemangku kebijakan, ya baik yang ada di daerah maupun yang ada di pusat, sehingga mereka bisa merumuskan regulasi yang baru untuk bagaimana membantu pengembangan pertanian kelapa atau kopra di Maluku Utara. Ya kalau saya jadi pejabat, lain lagi. Saya akan bicaranya lain lagi dalam konteks regulasi. Karena itu, jadi kita bicara sesuai dengan scope, sesuai dengan ruang dan tanggung jawab. Ya sebagai warga ya kita bicarakan. Sebagai pejabat kita eksekusi. Nah, cuma ada waktunya mungkin kalau kita ada jadi pejabat baru mungkin kita sekarang baru sumbangsi ide ya. Ide dan pikiran. Minimal dari sini saya berharap kita saling tahu bahwa kita sama-sama peduli dengan permasalahan. Bahwa ada masalah nih dalam konteks pertanian khususnya untuk kelapa di Maluku Utara. Jadi satu waktu kalau ada kesempatan ya kita sudah tahu nih ada problem nih yang harus disentuh, yang harus diselesaikan. Nah, saya melihat bahwa kelapa di Maluku Utara secara potensial luar biasa. Tapi untuk pengembangannya masih sangat tradisional. Mungkin sudah ada inovasi sedikit-sedikit nih. Misalkan dari kelapa asap, kelapa hitam, ke kelapa putih. Nah, tapi kan harapan kita tidak sekedar itu. Itu kan kita harus bisa mendorong masyarakat kita dari barang mentah menjadi barang jadi. Supaya ada nilai tambah ekonominya. Nah kalau sekedar dari barang mentah menjadi setengah jadi juga, ya tentu kurang dibandingkan dengan mampu menghasilkan barang jadi sekaligus. Ya dalam video saya kan saya sudah tunjukkan beberapa bukti bahwa di beberapa tempat di Riau misalkan, dan bahkan ada di catatan Kompas hari ini, itu juga mengangkat soal bagaimana di Sulawesi Utara itu mereka bisa mengekspor tuh dari kelapa menjadi barang jadi. Nah itu menarik dan seharusnya itu yang kita jadi perbincangan kita. Ya, Bang Kral, sebagaimana yang kita tahu bahwa potensi di wilayah Maluku Utara secara khusus Halmahera ya, Kepulauan Halmahera ini kan sumber daya alam kita itu kan lebih banyak sumber daya alam ekstraktif.